Selama 15 tahun terakhir, kita terbiasa melihat satu pola yang sama. Setiap kali konflik Timur Tengah memanas, gambarnya selalu sama. Gedung bertingkat di Gaza runtuh, anak-anak berlari di antara puing, dan para pemimpin dunia sibuk merumuskan pernyataan yang pada akhirnya hanya menjadi pajangan sejarah. Tapi hari ini, 17 Maret 2026, pola itu berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik ini, Israel merasakan apa artinya hidup tanpa rasa aman. Bukan hanya satu serangan sporadis yang bisa dicegat Iron Dome, tapi gelombang demi gelombang rudal dan drone yang datang tanpa henti, yang memaksa jutaan warga Israel tidur di bunker dan berlari ke tempat perlindungan setiap kali sirene meraung. Yang lebih mengejutkan, kita tidak tahu seberapa parah kerusakannya. Bukan karena tidak ada yang merekam, tapi karena militer Israel memberlakukan sensor paling ketat yang pernah ada. Seorang manajer media asing di Israel mengaku terus terang, liputan kami tentang perang ini tidak sepenuhnya jujur. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di langit Tel Aviv? Dan mengapa Iran tiba-tiba mampu melakukan apa yang selama ini dianggap mustahil? Video ini bertujuan memberikan analisis geopolitik dan konteks sejarah mengenai konflik di Timur Tengah. Konten ini tidak mendukung kekerasan terhadap pihak manapun dan hanya bertujuan untuk tujuan edukasi dan diskusi. Seorang jurnalis India, Praj Mohan Singh, sedang berada di Israel saat serangan gelombang ke-54 dilancarkan. Ia bercerita tentang pengalamannya yang aneh. Para wartawan dilarang mendekati lokasi jatuhnya rudal. Mereka dilarang merekam kerusakan. Bahkan rumah sakit pun dijaga ketat. Tidak boleh dimasuki awak media. Ini seperti perang hantu, tulisnya. Kami mendengar ledakan, kami mencium bau mesyur, tapi kami tidak bisa menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebagian warga Israel tetap merekam dengan ponsel mereka. Dari rekaman amatir yang berhasil lolos sensor, kita bisa melihat potongan-potongan kecil realitas sebenarnya. Sebuah apartemen di Rishon LeZion yang atapnya roboh, kebakaran di Holon yang melahap 3 rumah sekaligus, dan jalanan Tel Aviv yang gelap gulita karena listrik padam di beberapa titik. Seorang wanita tua di Bnei Brak duduk di kursi rodanya di pinggir jalan. Apartemennya hancur kena serpihan rudal. Ia tidak menangis, ia hanya bergumam, "Rumahku, rumahku." Itu adalah kalimat yang sama persis yang diucapkan ribuan nenek di Gaza selama 15 tahun terakhir. Bedanya, kali ini kamera tidak diperbolehkan merekamnya. Pertanyaannya, bagaimana Iran bisa melakukan ini? Jawabannya terletak pada 2 rudal yang menjadi tulang belakang operasi True Promise 4 yang kini memasuki gelombang ke-56. Rudal Sejil adalah game changer. Rudal balistik berbahan bakar padat ini melesat dengan kecepatan Mach 11 atau 12 kali kecepatan suara. Dari perbatasan Iran hingga Tel Aviv, waktu tempuhnya kurang dari 10 menit. Sistem Iron Dome dirancang untuk menghadapi roket jarak pendek dengan kecepatan rendah. Menghadapi Sejil, waktu reaksinya hampir 0. Sementara Khorramshahr 4 membawa cerita berbeda. Rudal ini dijuluki Super Heavy karena membawa hulu ledak seberat 2 ton. Klaim IRGC, rudal ini berhasil menghantam depo misail Rafael di Israel Utara. Depo itu menyimpan rudal-rudal tercanggih Israel. Jika klaim ini benar, ledakannya tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mengganggu rantai pasok militer Israel. Data kumulatifnya mencengangkan. Sejak 28 Februari, Iran mengklaim telah meluncurkan 700 rudal dan 3.600 drone. INSS Israel mencatat angka lebih rendah, 571 rudal dan 1.399 drone. Tapi perbedaan angka ini tidak penting. Yang penting adalah polanya. Serangan tidak pernah berhenti. Ini adalah strategi perang atrisi. Setiap rudal Iran hanya menghabiskan biaya puluhan ribu dolar. Setiap intersepsi Iron Dome menghabiskan 100 hingga 200 ribu dolar. Dalam perang gesekan seperti ini, yang memiliki kesabaran lebih besar akan menang. Dan Iran, setelah 40 tahun hidup di bawah sanksi, adalah ahli kesabaran. Tapi di balik angka-angka dingin itu, ada satu peristiwa yang mengubah segalanya.
Tragedi Sekolah Dasar Minab. 11 Maret 2026, sebuah rudal menghantam distrik selatan Tehran. Targetnya militer, kata Israel. Tapi serpihannya jatuh di halaman sekolah. 165 siswi dan staf sekolah tewas. Usia rata-rata korban adalah 9 tahun. Seorang ibu di Tehran, Fatimah namanya, kehilangan putri sematawayangnya. Ia tidak berteriak histeris di depan kamera. Ia tidak diwawancarai media asing. Tapi ia hadir di pemakaman massal, berdiri diam di antara 164 ibu lainnya. Mereka tidak membawa spanduk. Mereka hanya membawa foto anak mereka masing-masing. Tidak terbayangkan betapa terlukanya hati seorang ibu yang mengalaminya. 3 hari kemudian, saat demonstrasi Quds Day, foto-foto itu muncul di mana-mana. Para pengunjuk rasa mengangkat tinggi gambar siswi Minab. Seorang pemuda berteriak, "Gadis-gadis Minab, kalian tidak bersalah dan pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Mungkin kami tidak bisa membalas, tapi ingat, hari keadilan pasti akan datang." Yang menarik, di ruang publik Tehran, anak-anak muda yang biasanya kritis terhadap pemerintah justru diam. Mereka melihat berita di televisi, melihat beberapa kota di Tel Aviv dan Beersheba terbakar, mendengar 9 warga Israel tewas. Lalu seseorang berkata pelan, "Mungkin ini saatnya balasan dari perbuatan mereka." Seorang profesor di Universitas Tehran menjelaskan fenomena ini. Bahkan orang yang membenci pemerintah, mereka tetap membenci bom yang jatuh di sekolah anak-anak. Itu adalah naluri manusia yang paling dasar. Mengapa Iran tidak mau berhenti? Mengapa tawaran negosiasi selalu ditolak? Jawabannya ada di Libya. Tahun 2003, Gaddafi melakukan apa yang diminta Barat, membongkar senjata pemusnah massal, membuka diri, menjadi mitra dialog. Tahun 2011, ia tewas di tangan gerombolan. Negaranya hancur hingga hari ini. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan dengan tegas, "Kita tidak minta gencatan senjata, kita bahkan tidak minta negosiasi." Ini bukan arogansi, ini adalah doktrin yang lahir dari trauma kolektif. Di sisi lain, koalisi penyerang justru mulai goyah. Presiden Trump terdesak harga minyak yang menembus $100 per barel akibat blokade Selat Hormuz. Ia ingin perang cepat selesai, tapi Netanyahu justru mengincar target jangka panjang, penggantian rezim di Tehran. 2 sekutu, 2 agenda berbeda. Sementara Iran konsisten, mereka tidak akan berhenti sampai serangan berhenti, tanpa syarat. Dan dengan 85 juta penduduk dan jaringan perlawanan di 4 negara, Iran tidak akan mudah menjadi Gaza lain atau Libya baru. Skalanya terlalu besar, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Lalu, di mana posisi kita? Kita mungkin tidak bisa menghentikan rudal yang melesat di langit Tel Aviv atau Tehran, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari mereka yang menyembunyikan kebenaran. Ketika sensor bekerja keras, ketika media hanya menunjukkan setengah cerita, tugas kitalah untuk terus bertanya dan mencari. Jika Anda menilai perspektif ini penting, cukup like video ini. Bukan untuk saya, tapi untuk memberi sinyal pada algoritma bahwa ada orang yang haus akan kedalaman, bukan hanya sekedar sensasi perang. Saya ingin mendengar dari kalian. Di kolom komentar, tulis dari mana Anda melihat konflik ini. Apakah media di negara Anda tidak menceritakan hal itu? Apakah mereka masih nyaman menyebut serangan Iran sebagai provokasi, sementara mengabaikan 165 anak di Minab? Dan jika Anda ingin terus mendapatkan update dari sudut pandang yang jarang diliput media besar, subscribe saja. Karena konflik ini belum selesai, bahkan mungkin baru memasuki babak paling krusialnya. Sampai jumpa di video berikutnya.